guys, jumpa lagi. Pembahasan kali ini masih menyangkut konflik bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Nah, ada video menarik yang menyoroti mengenai ilusi alam Melayu. Bagi sebagian kaum Melayu, mereka mengira bahwa seluruh Indonesia adalah alam Melayu. Kita lihat apakah mahasiswi Malaysia dalam video ini menemukan alam Melayu saat kuliah di Yogyakarta. Yuk kita simak ya videonya. Kenapa orang Indonesia selalu tertawa bila mendengar ilusi alam Melayu? Penyebabnya amat jelas, ilusi itu tidak sesuai sejarah atau non-historis. Karena memang konsep alam Melayu hanyalah akal-akalan dengan mengubah konsep Austronesia. Austronesia seolah mau dikangkangi oleh kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia. Itulah yang bikin generasi Melayu Malaysia selalu berhalusinasi. Alam Melayu mungkin ada. Tapi bagi kami, hanya terbatas di wilayah suku Melayu di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Nah, bahasa Melayu sebagai bahasa ibu atau bahasa lokal memang digunakan di wilayah itu. Tapi di Singapura dan Thailand, bahasa Melayu hampir punah. Nah, di Indonesia bahasa Melayu tetap digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh suku Melayu. Hanya saja, mereka akan menggunakan bahasa Indonesia jika berkomunikasi dengan suku lain, atau berbicara di sekolah dan dalam percakapan formal. Karena itu, mahasiswi asal Malaysia tentu tidak menemukan alam Melayu di Yogyakarta. Mereka sulit mencari alam Melayu. Tak ada juga lagu Melayu atau ayam Melayu. Yang bisa mereka jumpai adalah dangdut koplo, ayam geprek dan candi Prambanan. Tapi ada juga mahasiswi Malaysia yang mager atau malas gerak saat kuliah di Indonesia. Berikuti ini videonya. Bersama saya Ain, dan ini Nadia, Aisyah, dia dan Aisyah. Jadi ini berdua adalah kawan-kawan kita dari Malaysia yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya, karena di situ mereka udah membagi pengalaman mereka ketika mereka kuliah di UIN Sunan Kalijaga. Nah, terus di sini tinggal tadi di mana? Di kontrakan gitu, sama siapa? Sama. Berdua aja. Tak ada lagi teman dari Malaysia. Itu yang disiapin langsung dari institusinya atau kita cari sendiri? Ya. Ya Allah, susah. Jadi satu kontrakan 3 orang. 8. Oh iya, satu rumah harus ramai kontrakan, harus ramai supaya lebih murah. Berarti orang Malaysia semua? Iya, 8 orang. Berarti teman-teman Malaysia juga di sini seangkatan atau kakak tingkat? Beda angkatan. Jadi mereka cukup banyak ya di sini. Iya, banyak. Memang banyak. Makanan yang pertama kali kalian makan saat datang ke Indo, Jogja? Geprek. Mana pertama kali yang kami berdua makan geprek. Nasi ayam geprek. Sampai sekarang berarti menjadi makanan favorit. Kalau saya personal memang jadi makanan favorit. Berarti suka pedas ya? Ya, suka. Itu karena kalian suka ayam pedas apa nggak suka makanan lain? Suka makanan lain tapi suka makanan pedas juga tapi Lebih cocok lidahnya sama itu. Iya. Sudah coba cabai 8. Wow. Semenjak di sini tingkat kepedasan saya masih Iya. Kalau di Malaysia dulu nggak pernah makan cabai gini. Sekarang nih makan gini je. Udah Indonesia banget. Indonesia banget. tapi saya belum ada keberanian makan cabai. Itulah guys, mereka ternyata baru menemukan ayam geprek, bukan ayam Melayu apalagi alam Melayu. Kosakata alam Melayu memang amat asing bagi sebagian besar orang Indonesia. Konsep alam Melayu adalah konsep yang dipaksakan oleh Profesor Malaysia. Yang dimaksud sebenarnya adalah Austronesia. Konsep alam Melayu telah mencampur adukan suku Melayu dengan ratusan suku-suku lain di Nusantara. Itulah yang bikin kacau. Tapi hal itu pula yang membuat kaum Melayu Malaysia jadi terkesan sombong. Yuk kita lanjut lagi ya. Biaya makanannya lebih murah di Indonesia, Jogja, khususnya di Jogja atau di Malaysia sendiri? Untuk makanan. Kalau makanan murahnya di sini lah. Kalau bisa contoh yang paling besar saya bisa lihat sate kalau di Malaysia itu kan satu cucuk itu lebih kurang 50 sen. Ada sekarang RM1. Sekarang RM1. RM3.000 ya. Kira-kira 10 cucuk itu 30
30.000. Kalau di sini kan 10 cucuk 10.000. Iya. Belum campur lagi sama lontong itu. Iya. 3.000 aja. Ternyata Nah, itulah nampak kelihatan perbedaan murah. benar. Wah. Kalau saya pula ayam bakar, kat sini saya jumpa 13,000. Kalau ayam bakar di Malaysia dalam 10 ke 15 ringgit, 30 ke 40 lebih. Ya, jadi Ayam di sana mahal ya. iya benar. Telurnya mahal, ayamnya mahal. Nah, tempat wisata apa aja yang sudah dikunjungi? So far, kalau saya kan jarang jalan, jadi tempat paling jauh saya pergi Lalisa. Perjalanannya sangat-sangat panjang. Saya guna motor sendiri sama teman. Itu apa, pantai apa? Wisata Style kayak Europe. taman bunga kayak gitu. Kalau nggak salah kayak Europe, kayak barat lah. Sama Ya, banyak dah tempat pergi. Suka jalan-jalan. Ya, diajak teman kan. Iya, harus gitu. Ya, first Gunung Kidul, saya dah pergi pantai Sili, lepas tu Bukit Tendulon. Lepas tu saya pergi Candi Prambanan. Lepas tu saya pergi Puncak Sosok. Lepas tu saya pergi mana? Sekejap. Alkit, itu biasa. Malioboro dah biasa dah. Lepas tu banyak lah, saya pun tak ingat. Saking sering jalan ya. Berarti kalau Aisyah ke pantainya belum? belum lagi. Belum. Sebab saya jalan-jalan. Saya homebody. Mager. Anak rumahan. Yes. Tapi harus dimanfaatkan. Ya, apalagi waktu libur kayak gini kan, nggak ngampus, jalan-jalan. Kalau sepanjang saya kuliah itu jarang jalan, paling jauh masa kuliah. Yang kuliah itu kan jarang jalan, tapi paling jauh pernah saya pergi Nipo Plaza. Ya, di sini. itu paling jauh. Itu kan mau kuliah kan. Nipo di belakang. Kemudian sepanjang cuti sebulan itulah saya manfaatkan. Paling jauh Lalisa. Tapi itu kan masih mager juga. Paling jauh Lalisa. Tapi itu kan masih mager juga. Ini liburan tahun baru kenapa nggak pulang? Atau ada rencana pulang mungkin setahun sekali? Atau pas nanti Ramadan lulus aja? Pulang nanti lulus. Rindu banget tuh. Kalau saya lah, saya ingin pulang waktu kan ada cuti 3 bulan kan, segenap kan, kan itu 1 kali setahun. Masa itulah saya manfaat. Begitulah guys, tampaknya mahasiswa Malaysia lumayan bagus berbahasa Indonesia. Mereka juga mulai mengenal kosakata mager atau malas gerak. Setelah mengetahui Indonesia, semoga mereka tak berilusi mengenai alam Melayu. Mudah-mudahan juga mereka betah kuliah di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.